Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SE. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP Karawang, Bapak Dr. Budi Rismayadi SE MM. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi UBP Karawang, Ibu Yanti SE MAK. Dan yang terhormat Pembimbing Kerja Praktik, Bapak Thomas Nadeak SE MM. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Nurul Ainah, NIM 174162622010033, jurusan Akuntansi, angkatan 2017. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik yang telah saya laporkan dengan judul Standar Operasional Prosedur Laporan Keuangan pada PT Skurindo Pascatama Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang. Parkir merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh pengelola gedung atau manajemen kepada customer atau pengunjung. Tugas dari perusahaan parkir selain menghasilkan income untuk pengelola gedung, juga sebagai fasilitas kepada customer yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan ketika berkunjung ke tempat tersebut. Selain fasilitas yang diberikan kepada customer, dengan adanya pengelolaan parkir juga menambah estetika suatu gedung karena setiap kendaraan akan tertata rapi dan laporan kuantiti kendaraan dapat dihitung secara sistematis. Secure Parking didirikan sejak tahun 1979 di Sydney, Australia oleh dua bersaudara, Garth Matthew dan Brad Matthew. Secure Parking kini telah berkembang dan menjadi perusahaan penyedia jasa pelayanan pengelolaan perparkiran terbesar di Australia dan di Indonesia. Di Galuma sendiri, Secure Parking telah beroperasi sejak Juli 2012. PT Skurindo Pascatama Indonesia merupakan perusahaan parkir bonafit milik swasta yang sudah banyak dipakai oleh pengelola gedung di Indonesia dan sudah mendapatkan ISO 9001-2008 System and Service Certification. Sistem laporan keuangan yang digunakan terdiri atas laporan transaksi persib, laporan akhir hari, dan laporan income gabungan harian. Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui SOP yang ada pada PT Skurindo Pascatama Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui solve problem pada beberapa case yang muncul pada SOP PT Skurindo Pascatama Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada SOP PT Skurindo Pascatama Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Mengacu terhadap judul yang saya ambil, maka definisi laporan keuangan menurut Dwi Martani dan kawan-kawan, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada satu periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan keuangan untuk disajikan di dalam satu perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan, dimulai dari pendaftaran kerja praktik di bulan Desember ke minggu ketiga. Lalu ada pengusulan proposal KP di minggu keempat bulan Desember dan minggu pertama dan kedua di bulan Januari. Lalu ada pelaksanaan KP di minggu ketiga dan keempat Januari dan minggu pertama kedua di Februari. Selanjutnya ada bimbingan laporan KP di bulan Februari minggu ketiga dan keempat, dan di bulan Maret minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya ada pelaporan KP di bulan Maret minggu ketiga dan keempat, dan yang terakhir ada ujian seminar KP di bulan April dari minggu pertama sampai minggu keempat. Selanjutnya, uraian pelaksanaan kerja praktik di minggu pertama di tanggal 20 sampai 27 Januari 2020. Saat melakukan kerja praktik di hari pertama, penulis, yaitu saya sendiri, diberitahukan mengenai profil perusahaan, pengenalan karyawan. Pada minggu pertama, data yang didapat adalah sejarah perusahaan PT Skurindo Pascatama Indonesia, khususnya di wilayah Galuma Karawang. Di minggu kedua, tanggal 27 sampai 3 Februari 2020,
Untuk pelaksanaan kerja praktik minggu kedua yaitu sudah mulai memasuki tahapan yang lebih umum, yaitu menginput data kendaraan di pintu keluar. Untuk minggu ketiga di tanggal 3 sampai 10 Februari 2020, untuk pelaksanaan kerja praktik yaitu membantu bagian administrasi di site office. Data yang ada pada minggu ketiga adalah penginputan data di site office. Dan minggu keempat di tanggal 10 sampai 19 Februari 2020, untuk minggu terakhir ini kerja praktik, penulis masih menginput laporan tiket masalah dan laporan income gabungan harian sekaligus berpamitan dengan para karyawan. PT Skrindo Pacekatama Indonesia menggunakan aplikasi Linux yang dikembangkan oleh PT SPI itu sendiri. Metode penginputan income gabungan harian. Metode penginputan income gabungan harian ini pada PT Skrindo Pacekatama Indonesia dilakukan H+1 berdasarkan laporan akhir hari. Laporan akhir hari berisikan pendapatan per hari per pos, total tiket masalah, kuantiti harian, total prepaid charge, flash, dan e-money. Data dari LAH diinput kembali di IGH, income gabungan harian, untuk laporan ke manajemen, ke kantor pusat, dan sebagai acuan store ke bank karena income per hari sudah ditotalkan dan dikurangi dengan tiket masalah. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi pada PT Skrindo Pacekatama Indonesia. Permasalahan yang terjadi adalah tiket masalah yang terjadi akibat sistem error ketika listrik padam sehingga muncul nominal yang sangat besar, bisa di atas 500 juta. Selalu menjadi pertanyaan dan komplain dari pihak gedung, mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Selanjutnya, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Yang pertama, menyediakan backup daya di site office atau server dengan UPS agar ketika listrik padam, server dan komputer lainnya tidak ikut mati karena ada daya backup dari UPS. Yang kedua, membuatkan location operational procedure ketika listrik padam. Petugas langsung menuju pintu masuk untuk menjual tiket manual karena jika tidak maka tanggal pada sistem pintu masuk akan berubah. Jika hal ini terjadi, maka nominal harga yang akan muncul di pintu keluar biasanya akan mencapai ratusan juta rupiah. Dan yang ketiga, konsultasi dengan tim IT pusat untuk menganalisa agar tidak terjadi tiket masalah dengan kasus yang sama. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, laporan keuangan PT Skrindo Pacekatama Indonesia berbeda dengan sistem laporan pada bank dan perusahaan keuangan lainnya karena seluruh laporan sudah otomatis muncul di sistem PT Skrindo Pacekatama Indonesia. Jadi, bagian administrasi hanya memindahkan data dari aplikasi Linux ke Excel. Yang kedua, sistem Linux pada PT Skrindo Pacekatama Indonesia masih memiliki kekurangan terutama ketika listrik padam. Yang ketiga, laporan keuangan pada Skrindo Pacekatama Indonesia sudah tersusun rapi. Segala jenis laporan income, quantity, dan lainnya sudah dipisah sehingga mudah dalam mengetahui laporan-laporan yang ada. Sekian penyampaian dari hasil laporan kerja praktik saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.